Burung gagak meloncat hinggap di pohon nanas. Yang jawab salam saya dengan semangat, mudah-mudahan yang punya kreditan cepat lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Atau kama qala Rasul, atau kama qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hadratal kurama wal fudala, yang saya muliakan, para tamu-tamu Allah, terkhusus yang kami muliakan Ketua dari Masjid Agung Al-Ikhlas, Abah Haji Marwan Nur MM, yang saya muliakan Kepala Bidang Dakwah Kiai Haji Nasir Islam, yang saya muliakan Bendahara Abah Haji Sirwan, Kepala Bidang Ibadah Bapak Haji Saliman Nur, dan semuanya yang hadir. Tak lupa juga imam kita, Imam Masjid Agung Al-Ikhlas Kiai Haji Khairul Khalil, yang saya muliakan, dan segenap bapak-bapak semua sekalian yang tak bisa sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami pada kesempatan ini yang kami muliakan semuanya. Sebelum saya menyampaikan materi obrolan pada pagi ini, karena istilah Kiai Nasir Islam itu ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Jadi saya tidak ceramah Pak ini, saya tidak tausiah, tapi kita hanya ngobrol saja. Makanya saya mohon maaf sebelum saya menyampaikan materi, karena di depan saya ini semua para sepuh yang rata-rata umurnya lebih tua daripada saya. Itu artinya apa? Itu artinya bapak-bapak sekalian ini yang telah diberi kesempatan lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak ibadah, yang telah diberi kesempatan lebih banyak oleh Allah untuk menimba ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Anggap saja berdirinya saya pada pagi ini saya latihan, dilatih para orang tua saya yang ada di depan saya ini untuk bisa tampil, untuk bisa menyampaikan ilmu Allah yang mudah-mudahan bisa menjadi penerus para sepuh sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Jadi jika apa yang saya sampaikan nanti terdapat hal-hal yang tidak benar, yang salah, mohon diluruskan karena saya masih belajar. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Pengasih yang tiada pernah pilih kasih, Allah yang Maha Penyayang yang sayangnya tiada pernah terbilang. Berkat kasih dan sayangnya pada kesempatan pagi ini kita diberi nikmat oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah untuk dapat sama-sama melaksanakan salat subuh berjemaah, yang juga tergabung pada kesempatan ini yaitu jemaah suling yang tetap istiqomah melaksanakan subuh berjemaah keliling ke masjid dan mushola yang ada di wilayah kota Ketapang ini. Tentu mudah-mudahan ini semua menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Senandung cinta dan kerinduan mari kita haturkan keharibaan junjungan kita yang kita damba, Nabi yang kita puja, seorang Rasul panutan, seorang insan yang mulia, seorang hamba yang mempunyai hati fabima rahmatin minallahi lintalahum. Semoga kita semua
tidak hanya mengakui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul mulia kita, tetapi Nabi Muhammad juga mengakui kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, para sepuh sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi keyakinan bagi kita umat beragama bahwa setiap ada awal pasti ada akhir. Setiap ada permulaan pasti ada penghabisan. Kalau ada siang, ada malam, ada kehidupan, ada kematian. Tidak ada yang abadi di dalam hidup ini. Siklus kehidupan datang dan pergi silih berganti, berubah oleh pertukaran masa dan pergantian waktu. Kalaulah kita sesungguhnya bisa merenungi dengan apa yang telah terjadi, apa yang kita alami di dalam kehidupan ini, bagaimana Allah menciptakan tumbuhan yang awalnya tidak ada kemudian menjadi ada. Dia membesar menjadi tumbuhan yang begitu indah, namun pada akhirnya ia mengering. Kenapa dia harus kering? Karena telah sampai waktunya untuk digantikan tumbuhan yang baru. Begitu juga binatang, dan begitu juga kita manusia. Kalau tumbuhan, kalau binatang setelah diciptakan Allah kemudian dia tidak ada, dibinasakan oleh Allah, itu artinya ia telah selesai tugasnya. Tapi tidak kita dengan manusia. Manusia ketika diciptakan oleh Allah, hidup di muka bumi ini, kemudian kita wafat, itu hanya fase kedua saja. Tetapi masih ada fase yang lain, yang lebih berat yang harus kita hadapi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena memang manusia sesuai konteks ayat Al-Quran mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menciptakan kalian manusia di muka bumi ini adalah untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi pengatur bumi ini. Karena engkau khalifah, silahkan kau atur bumi ini sebaik-baiknya, kata Allah. Silahkan kau berbuat sebaik-baiknya. Silahkan engkau lakukan apa saja yang engkau mau. Tapi jangan lupa, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar engkau beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dua ayat ini seolah-olah kontradiktif, dia berlawanan. Tapi sesungguhnya tidak. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebagai rem, ini adalah sebagai peringatan kepada kita. Manusia, ketika engkau menjadi khalifah, rata-rata manusia ketika ia menjadi pemimpin, menjadi khalifah, dia pasti yang digunakan telunjuknya, bukan jempolnya. Kalau telunjuk berarti dia nunjuk ke sana, nunjuk sini. Dan orang yang menggunakan jempol ini cenderung dia semena-mena, cenderung ia sombong, cenderung ia melakukan hal-hal yang tidak seharusnya ia lakukan. Akan tetapi ketika kita sadar bahwa meskipun kita sebagai pemimpin di muka bumi ini ada tugas lain, yaitu kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas yang terpokok bagi kita. Kenapa? Karena kita semua ada di dunia ini adalah penumpang saja. Kita ada di dunia ini bukan pemiliknya, tapi kita hanya perantau saja. Kalau binatang, tumbuhan, makhluk yang lain itu pemilik bumi. Tapi kita diciptakan Allah, dikirim ke bumi ini untuk mengelola bumi ini. Tapi kita hanya perantau saja. Karena manusia diciptakan Allah bukan untuk dunia ini, tapi manusia diciptakan Allah untuk surganya. Karena kita diciptakan di surga dan diperintah kembali ke surga, kembali ke dunia. Kita disuruh kompetisi oleh Allah. Ini jalan yang benar, yang hak. Ini jalan yang batil. Silahkan kalian pilih. Apa kalian mau yang kanan atau yang kiri? Itu terserah kita. Ketika yang kanan berarti kita kembali ke tempat asal kita. Tapi ketika yang kiri yang kita laksanakan, maka kita akan masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Semua akan ada balasannya. Jadi tugas kita, apapun profesi kita,
tugas kita adalah di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Ini saya punya HP, para sepuh sekalian. Saya punya HP. HP ini singkatan dari handphone, bahasa Inggris atau telepon tangan. Kalau di dalam bahasa Arabnya ini disebut dengan telepon al-yad atau al-hatif, telepon tangan. Padahal kita tahu bahwa di HP ini tidak hanya ada kartu untuk kita nelpon. Di sini ada aplikasi yang begitu banyak yang kita download macam-macam. Ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok, ada sebagainya, banyak di sini. Tapi kenapa namanya telepon? Ini adalah telepon. Kalau ada aplikasi-aplikasi yang lain, itu tidak lebih hanya tambahan saja agar HP ini semakin menarik, agar HP ini semakin bermanfaat, agar HP ini semakin asik kita menggunakannya. Tapi tugas utamanya adalah untuk menelpon dan menerima telepon. Ketika saya menggunakan HP saya membuka aplikasi game. Saya sedang bermain game. Tiba-tiba ada kawan saya nelpon saya, maka bisa dipastikan game yang saya mainkan akan terhenti. Yang masuk adalah telepon kawan saya. Kenapa? Karena aplikasi game yang saya mainkan itu tidak lebih hanya pelengkap HP ini saja. Tugas utama HP yang saya pegang ini adalah untuk menerima telepon. Kalau saya lagi main game, tiba-tiba ada kawan saya nelpon, terus dia menelponnya tidak masuk ke HP saya, maka kemungkinannya dua. Bisa karena tidak punya pulsa atau kuota, atau kemungkinan yang kedua karena HP-nya rusak. Tidak akan lepas dari dua ini. Kenapa saya mengambil contoh dengan HP ini? Ini adalah sebagai ilustrasi, sebagai nadhirah bagi kita semua, bahwa sesungguhnya kita hidup di dunia ini tidak ada bedanya perumpamaannya seperti HP ini. Para sepuh, para pinisepuh sekalian, para bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mungkin di dunia tugas kita, profesi kita ada di kantor, ada jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, mungkin jadi kepala bagian dan sebagainya, itu adalah aplikasi-aplikasi tambahan saja, bukan aplikasi utama. Aplikasi utamanya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar ia beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika di Masjid Agung ini, di mushola yang lain yang ada di sekitar rumah kita, atau masjid yang ada di sekitar kita, ketika ada terdengar hayya 'alas shalah, mari kita salat, hayya 'alal falah, ayo kita menuju kemenangan, itu kita dipanggil untuk kita menyambut, menerimanya. Karena itu sesungguhnya yang utama. Lepaskan dulu kamu yang sedang pegang pulpen di kantor. Lepaskan dulu aritmu kamu yang memelihara sapi. Lepaskan dulu semua aktivitas-aktivitas yang lain. Lepaskan, taruh dulu. Karena itu hanya aplikasi tambahan saja. Aplikasi utama, ada telepon masuk. Siapa yang menelpon? Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diteleponkan? Kabar bahagia. Hayya 'alal falah. Ayo kita semua menuju pada kesenangan, kemenangan. Hayya 'alas shalah. Ayo kita menuju salat. Maka ketika kita mengaku beriman kepada Allah, ketika kita mengaku bahwa kita adalah umatnya Rasulullah, ketika ada panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tapi kita yang ngopi tetap ngopi, yang pegang pulpen di kantor tetap khusyuk dengan pulpennya, yang punya aktivitas lain tetap khusyuk dengan aktivitasnya, itu kemungkinan dua sama dengan HP itu. Kemungkinan karena tak punya pulsa, punya kuota, atau HP-nya rusak. Berarti kemungkinannya bisa dia itu tidak nyambung dengan panggilan Allah
bisa saja karena dia orang itu telah rusak. Betul? Itu Pak. Itu perbandingannya kita sama dengan HP sesungguhnya. Maka tugas utama kita adalah sebenarnya ini Pak. Ini tugas kita. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Para bapak sekalian yang dimuliakan Allah. Tidak lama. Begitu singkat. Hidup kita ini hanya tahu-tahu. Tahu-tahu dah besar. Tahu-tahu dah bau ban. Tahu-tahu dah mati. Itulah kita Pak hari ini. Bukankah kita hari ini yang hidup hari ini, kita tidak pernah tahu siapa datuk kita, kadang tak tahu siapa uyut kita, kita juga tidak tahu. Ketika ditanya uyut kau siapa namanya, tidak tahu. Artinya apa? Jangankan kita kepada orang lain, ketika telah 100 tahun orang tidak lagi mengenal kita Pak. Kita tidak mengenal lagi dengan nenek moyang kita. Itu artinya kita juga ke depan 100 tahun yang akan datang, orang tak akan pernah tahu siapa itu Abdurrahman. Tidak akan tahu siapapun kita. Bahkan kadang keturunan kita juga tidak akan pernah tahu siapa kita. Dan bisa jadi rumah yang saya tempati hari ini, gedung mewah yang saya tempati, mobil mewah yang saya tempati, semua sudah kembali ke tanah semuanya. Dan sertifikat yang saya miliki hari ini telah berganti nama 100 tahun yang akan datang. Ini adalah hukum Allah yang tetap terjadi dan pasti akan terjadi. Kenapa? Karena kalau 100 tahun yang lagi kita semua sudah tidak ada semua. Kita semua sudah ada di bawah tanah. Yang melanjutkan kehidupan ini adalah generasi-generasi berikutnya. Sebagaimana kita hari ini, kita meneruskan dari nenek moyang kita. Kita adalah generasi hari ini yang melanjutkan estafet dari generasi-generasi sebelumnya. Oleh karenanya, karena hidup kita singkat, maka tidak ada pilihan lain. Sebagaimana HP tadi, maka kita tugas utamanya adalah menjaga telepon dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nelpon, ayo kita lepaskan semua aktivitas kita. Kalau Allah sudah menelpon, ayo kita tinggalkan semuanya itu. Karena itu yang lebih utama. Setelah itu kita baru kembali kepada aplikasi yang ada. Kita kembali kepada aktivitas kita masing-masing. Karena semuanya akan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ta'budun yang dimaksud di dalam Al-Qur'an ini maknanya global, maknanya umum. Ibadah itu memang tidak mesti harus di masjid, betul. Di kantor juga bisa ibadah. Anda di sawah bisa ibadah. Anda di pasar juga bisa menjadi ibadah. Semuanya itu bisa menjadi ibadah. Itulah hebatnya Islam.